Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 39. Memangnya siapa yang berani menyebutmu seperti itu? Tubuh Satria menegang. Seseorang? Siapa? Aku akan menghajarnya agar dia menjaga mulutnya. Pokoknya seseorang. Katakan siapa orangnya. Tegas Satria mulai emosi. Sudahlah, tidak usah dibahas. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa orangnya adalah Lara. Bisa kalah pria itu jika tahu, gumam Sofia kembali menyurukkan kepalanya dengan nyaman. Oh iya? Satria kembali berbicara setelah terdiam beberapa saat. Apa? Tanya Sofia. Apa yang tadi kamu bicarakan dengan Arfan, sehingga membuat kamu tertawa begitu lepas? Tanya Satria mengeluarkan unek-uneknya. Dek. Tubuh Sofia menegang, entah kenapa pertanyaan ini terdengar menakutkan. Tidak ada. Hanya obrolan biasa, jawab santai. Satria menggeram. Kamu mulai menyembunyikan sesuatu dari aku. Tidak begitu, hanya obrolan biasa. Tapi kamu sepertinya sangat senang mengobrol dengan dia. Lumayan, Arfan sepertinya menyenangkan. Dia suka bercanda dan itu lucu, makanya aku tertawa. Satria mendengus kasar. Lagi-lagi Sofia menyebut nama pria lain dengan mulutnya. Mungkin karena kami seumuran, jadinya candaannya bisa membuat aku tertawa. Ujar Sofia tanpa sadar mengusik hati suaminya. Apa aku tidak bisa bercanda seperti dia? Aku tidak pernah mendengarmu tertawa seperti tadi ketika kita sedang bersama. Apa aku sekaku itu ya? Lalu apa lagi yang dia lakukan? Tanya Satria bicara dengan ketus. Glek. Sofia terdiam. Dia baru sadar telah berbuat kesalahan, yang bagi Satria merupakan kesalahan yang fatal. Gak ada, sudah itu saja. Jawab Sofia mengeratkan pelukannya pada tubuh Satria. Pria itu meremat rambut bagian belakang Sofia, dan menariknya perlahan, sehingga perempuan itu mendongak. Dan tampaklah wajahnya yang memucat dalam keremangan. Satria menelusuri wajah itu dengan tatapan tajamnya, kemudian menyentuh pipi mulus Sofia dengan punggung tangannya. Aku tidak suka mendengarmu menyebut nama pria lain selain aku. Aku tidak suka mendengarmu tertawa dengan pria lain selain aku. Aku tidak suka kamu dekat dengan pria lain selain aku. Seloroh Satria, suara rendah Satria terdengar menakutkan. Maaf. Sofia mencoba menyelamatkan diri, ada rasa takut dalam hatinya. Arfan benar, suaminya itu sungguh menakutkan, ketika dia melakukan hal yang tak disukainya. Memangnya apa yang sudah kamu lakukan sehingga meminta maaf? Tanya Satria menurunkan belayannya ke leher, lalu mencengkeramnya perlahan. Aku kira karena dia asistenmu, maka aku boleh berbicara padanya, jawab Sofia meledos. Dia tetap seorang laki-laki, kamu tahu? Geram Satria nyureng. Sofia hanya bisa melohok sambil mengangguk. Jadi? Gumam Satria menaikkan kedua alisnya. Aku tidak akan mengulanginya lagi, ujar Sofia gugup. Gadis pintar, gumam Satria menyeringai, lalu mengecup bibir tipis Sofia dengan lembut, namun terasa dingin. Mereka tiba di gedung apartemen ketika langit mulai gelap. Satria tak mengucapkan sepatah kata pun. Sejak percakapan mereka berakhir setengah jam lalu, pria itu diam 1000 bahasa. Hanya saja, tangannya tak melepaskan genggamannya dari pergelangan tangan Sofia. Seakan perempuan itu akan kabur, jika dirinya tak menenggamnya seperti itu. Satria terus menarik Sofia, hingga mereka masuk ke dalam unit apartemen. Satria membawanya duduk di sofa, dengan masih menggenggam tangan perempuan itu. Sofia berusaha melepaskan tangannya. Sayang, aku harus ke kamar mandi. Satria hanya menggumam. Sayang, panggil Sofia mulai merengek. Satria segera melepaskan cengkeramannya pada tangan istrinya. Jangan kabur, ingat hukumanmu. Ketus Satria setengah berbisik, membuat Sofia merinding. Apa maksudnya itu? Gumam Sofia dalam hati, lalu berlari ke kamar mandi. Sofia sengaja berlama-lama di kamar mandi, dia ingin menghindari hukuman dari Satria.
Entah hukuman seperti apa yang akan diberikan oleh suaminya itu dengan kesalahan yang tidak fatal menurutnya. Hanya mengobrol dengan Arfan, hingga bisa membuatnya tertawa lepas. Sofia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia bingung, antara harus kembali menghampiri suaminya di ruang tengah ataukah berdiam diri di kamar? Karena resikonya sama saja, tetap mendapat hukuman dari suaminya. Tapi dengan membuat dia menunggu, sama saja itu dengan menambah daftar hukuman yang akan diterimanya. Aih, aku harus bagaimana? Batinnya Rajet. Kata-katanya tadi terdengar menakutkan. Apa dia akan memukulku? Mencambuk? Atau apa? Gerutunya lagi. Ayo berpikir, Via. Via. Panggil Satria. Sofia buru-buru keluar dari kamarnya, ketika teriakan Satria terdengar menggema. Dia setengah berlari menuju ruang tengah tempat dirinya meninggalkan Satria. Tapi pria itu tak di sana. Sayang. Sofia mencarinya ke setiap ruangan, namun dia tak menemukannya. Sofia tertegun ketika menemukan pintu balkon terbuka lebar. Dia melangkahkan kakinya ke sana, tapi Satria tetap tidak ada. Lalu dia menaiki tangga yang mengarah ke atap, di mana taman rumput sintetis dan kolam renang berada. Sofia tertegun. Satria telah memasuki kolam renang, dengan pakaian yang sudah berceceran di lantai. Pria itu berusaha mendinginkan pikirannya yang terasa kacau. Mengingat istrinya yang tadi mengobrol dan tertawa lepas, dengan asistennya membuat otaknya terasa terbakar. Ini gila. Satria selalu merasa marah, ketika melihat Sofia berbicara dengan pria lain selain dirinya. Dirinya seakan tak mampu mengendalikan diri ketika hal itu terjadi. Kecemburuan dan rasa posesif langsung menguasai dirinya begitu saja. Sayang, ini sudah malam. Panggil Sofia berteriak. Satria hanya menoleh, kemudian menenggelamkan kepalanya di air kolam yang dingin. Mungkin itu bisa membuat otaknya kembali berpikir jernih. Dia marah, gumam Sofia. Dasar ABG tua. Berteriak dalam gumamannya, namun seketika ide gila muncul di otaknya. Sofia terkikik sambil menutupi mulutnya dengan tangan, seolah takut Satria dapat mendengarnya. Baiklah, Tuan memang harus dengan cara ini menaklukkanmu, gumamnya meledos. Perempuan itu melepaskan pakaian yang menempel di tubuhnya, lalu menceburkan dirinya ke dalam kolam. Sofia menahan napas, ketika rasa dingin menyerang tubuh telanjangnya. Ugh! Caranya marah sungguh tak biasa, atau mungkin dia sengaja melakukan itu untuk memancingku? Baiklah, aku ikuti permainanmu. Celoteh Sofia menggumam lagi. Sofia berusaha menghalau rasa dingin yang menerjang kulitnya. Sekuat tenaga dia mencapai tempat suaminya, yang berdiri menenggelamkan tubuhnya di air. Aku tidak menyangka udara malam Jakarta bisa sedingin ini. Ucap Sofia, ketika dia sudah sampai di belakang Satria. Pria itu memutar kepalanya, seringaian muncul di bibirnya. Sayang, kamu marah? Tanya Sofia ragu-ragu. Sofia menatap sekeliling kolam yang sudah gelap. Hanya satu lampu di dekat pintu masuk yang menjadi penerangan. Satria mengulum senyum, lalu memutar tubuhnya hingga kini mereka berhadapan. Kemudian mendekat, dan merangkul pinggang ramping Sofia, menghapus jarak di antara mereka berdua. Ya, dan aku mau menghukummu. Jawab Satria, tanpa pikir panjang pria itu meraih bibir Sofia. Kedua tangannya merayap di punggung. Seketika sengatan hebat merambat di kulit Sofia, membuat tubuh perempuan itu mengejang. Sayang? Sofia menjeda cumbuan suaminya. Satria menggumam. Ini di luar, sergah Sofia. Ya, lalu? Apa sebaiknya kita masuk ke dalam? Gumam Sofia. Satria menatap wajah yang sudah menggigil kedinginan, lalu tersenyum. Kamu takut? Tanya Satria. Sofia terdiam, aku takut melihat dirimu marah. Maka jangan memancing. Karena kemarahanku sulit dipulihkan, bisik Satria, yang kembali meraih bibir yang sudah bergetar itu. Meraup ya sebanyak mungkin untuk dia nikmati, tak membiarkan Sofia menjedanya walau sebentar. Sebelah tangannya menekan punggung Sofia, sehingga tubuh semampai itu makin merapat padanya. Sofia merasakan sesuatu,
Tangannya menelusup untuk mencari benda tersebut, lalu tersenyum ketika menemukannya. Kamu lucu kalau sedang marah. Tapi sekaligus membuatku takut, ujar Sofia berbisik. Tak selucu Arfan yang bisa membuatmu tertawa lepas seperti tadi, celetuk Satria menyindir. Astaga, dia masih membahas itu? Kamu tak bisa dibandingkan dengan siapapun, ujar Sofia mengalungkan kedua tangannya di leher Satria. Benarkah? Tanya Satria ngabulasin. Sofia mengangguk. Tetap saja aku tak bisa membuatmu tertawa seperti tadi, ujar Satria melanjutkan kecupan pada pipi Sofia. Perempuan itu mengerang ketika tangan Satria mulai bergerilya. Satria melihat tampilan istrinya dalam keadaan basah dan kedinginan, membuat hasratnya menggelora. Tapi kamu bisa membuatku berteriak setiap kali kita bercinta, ujar Sofia. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut wanita itu, membuat dirinya pun terkejut setengah mati. Tak percaya bisa melontarkan kata-kata semeledos itu. Satria menyeringai. Malam ini aku akan membuatmu berteriak semalaman, ujar Satria makin meledos. Sofia terkekeh, lalu mengeratkan pelukannya di leher Satria, karena percintaan kali ini bisa dipastikan akan berlangsung ganas. Papi. Kaget Sofia, ia mengerang ketika ada yang menerobos ke stasiun pusat. Ya, berteriaklah, sebut namaku. Ujar Satria menggeram, lalu memulai pendakian dengan perempuan di pangkuannya mulia berteriak. Sofia semakin mengeratkan rangkulannya. Sementara Satria mempercepat pendakiannya, membuat air kolam beriak-riak hingga tertumpah ke tepian. Sayang, sesuatu mendesak Sofia. Sedetik kemudian dia berteriak lagi. Ah! Papi! Sofia berteriak, saat sampai di puncak kenikmatan. Satria tersenyum, namun tak menghentikan pendakiannya. Ia malah semakin menambah kecepatannya, untuk mengejar Sofia yang telah sampai di puncak. Hingga setelah beberapa menit, teriakan yang sama pun keluar dari mulut Satria. Satria akhirnya sampai di puncak tertinggi. Napas keduanya tersengal. Tubuh Sofia bergetar kedinginan, juga karena menerima pelepasan. Satria masih menahan posisi mereka seperti itu, ketika tubuh Sofia hampir merosot, kita belum selesai, sayang. Bisik Satria membuat mata perempuan di gendongannya terbelalak. Lagi? Tanya Sofia meledos. Aku sudah bilang akan membuatmu berteriak semalaman, ujar Satria berbisik lalu mengecup kecil bibir istrinya. Sofia mengerang ketika Satria kembali mendaki. Astaga, dia sungguh-sungguh. Arfan, lain kali aku tidak akan bicara lagi padamu, batin Sofia. Dia pasrah, karena Satria tidak mungkin bisa dihentikan. Sementara itu di tempat lain, Lara mengepalkan tangannya begitu erat, ketika Nikolai terus berbicara. Pria tua itu terus memberikan semangat dan membesarkan hatinya. Apapun yang terjadi nanti, semoga semuanya adalah yang terbaik bagi rumah tangga dia dan Satria. Masalah dengan Sofia, seperti yang diketahuinya tentu membuat Lara begitu terkejut. Tak menyangka, idenya untuk mengadu kepada Nicholas berujung pada pertemuan mengejutkan antara pria tua itu dengan perempuan yang merupakan putri dari seseorang di masa lalu Nicholas. Berharap ayah mertuanya itu dapat mengintimidasi dan membuat mereka berpisah, malah membuka jalan bagi rivalnya menjadi lebih dekat dengan pria 75 tahun itu. Nikolai tampak melunak. Ia biasanya selalu ingin mengendalikan Satria, kini malah berbalik seperti mendukung kelakuan putranya. Ayah dan anak sama saja, sama-sama terjebak masa lalu. Gerutu Lara dalam hati. Bersemangatlah, sayang, tidak akan ada yang berubah. Kamu akan tetap menjadi putriku, walau apapun yang terjadi. Jaga kandunganmu baik-baik, dia yang akan terus mengikatmu dengan Niko baik kalian terus bersama ataupun tidak, hibur Nicholas mengusap kepala Lara yang tertunduk sedih. Rencana kali ini gagal, gumam hati Lara. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Mengandalkan orang lain sebagai alat ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa, batin Lara Norwecho. Sofia tengah menikmati kebebasannya, yang hanya sebentar itu di pusat perbelanjaan. Sebelum nanti harus terkurung lagi di puncak gedung tinggi, bernama penthouse milik Satria. Pria itu memang tak memberikan kebebasan kepadanya, untuk keluar masuk gedung itu seenaknya sendiri. Jika tanpa dirinya, maka Sofia tak diperbolehkan pergi kemanapun. Seposesif itu Satria terhadap dirinya.
Pria itu seakan takut jika dia membiarkan Vianya pergi, maka perempuan itu tidak akan kembali lagi. Itulah sebabnya, Satria tidak memberikan kebebasan kepada Sofia. Terdengar berlebihan dan keterlaluan, namun itulah adanya, mengingat perjalanan hidup yang mereka alami begitu rumit. Bertahun-tahun dipisahkan keadaan hingga harus selalu menekan egonya, karena kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Membuat Satria tak ingin mengambil resiko, untuk memberi celah kepada keadaan, yang mungkin dapat memisahkan mereka lagi. Troli belanjaan sudah penuh, namun Sofia masih memikirkan barang apalagi yang mungkin diperlukannya di apartemen. Sabun, tisu, camilan, sembako dan segala yang ada di daftar belanjaannya sudah masuk ke troli, dan siap mengantri di kasir untuk dibayar dan segera pulang. Dia tak ingin Satria meradang, jika tahu dirinya berada di tempat itu sudah lebih dari 1 jam. Sofia mendorong troli belanjaannya menuju kasir. Namun di saat yang bersamaan dari arah berlawanan, muncul troli yang di belakangnya didorong oleh 2 orang perempuan. Astaga, maaf saya tidak sengaja. Pandangan Sofia terpaku pada wajah cantik di depannya. Lara. Bersambung.